Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah cerita mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari dua tweet ya. Jadi hari ini adalah satu video dua cerita. Yang pertama saya hadirkan dari bahasa arwah, dan yang keduanya dari horor psikologis. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Bahasa arwah, keluarga tak kasat mata. Kejadian kali ini dialami di rumah dan sebagian besar dengan ibuku. Kami hanya bertiga di rumah. Aku, ibu, dan adikku. Saat itu bapak sedang pergi keluar karena ada urusan. Waktu menunjukkan pukul sekitar setengah satu. Ibu dan adikku sudah tertidur, sedangkan aku belum. Karena aku terbiasa untuk tidur pukul 1 atau 2 dini hari. Aku sedang menonton YouTube di ponselku. Aku berbaring di kasur ruang TV. Ibuku di kamar dekatku, dan adikku di kamarnya yang ada di bagian depan. Posisiku terbaring adalah menghadap kamar tempat ibu tidur, sehingga kami bisa saling pandang. Mataku masih segar dan sama sekali belum mengantuk. Suasana di rumahku sepi sekali saat itu. Hanya ada suara dari ponselku dan sesekali anjingku yang menggonggong jika ada orang yang lewat. Tiba-tiba saja aku mendengar suara pengering dari mesin cuci berbunyi dengan sangat kencang, seperti ada orang yang sedang mengeringkan pakaian. Tapi mana mungkin. Bahkan ibuku yang sedang tertidur pulas sampai terbangun. Kami berdua saling menatap, menyadari bahwa hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena untuk menyalakan mesin cuci harus menghidupkan saklar di bagian atas. Kabelnya disambungkan ke sana untuk mempermudah agar tidak repot memasang dan mencabut kabel dari stop kontak. Kami berdua heran dan saling diam. Setelah lebih dari 3 menit, pengiring itu berputar sendiri. Kami berdua memutuskan untuk mengeceknya. Perasaanku tak karuan. Aku takut sekali saat itu. Ibuku yang biasanya paling penakut jika berhubungan dengan hal itu, tiba-tiba memberanikan diri untuk mengeceknya. Karena tak kunjung berhenti juga, kita berjalan ke arah belakang. Saat kami tiba di ruang makan, mesinnya berhenti, seperti telah usai digunakan. Kami lanjutkan ke belakang dan ya, tentu saja tidak ada siapapun di sana. Saklar masih dalam posisi mati, dan putaran untuk mengatur berapa lama pengeringnya pun di posisi nol. Mesin cuci itu tenang sekali, bagai tak disentuh apapun. Kami berdua heran dan hanya bisa berpikir positif kalau itu rusak. Tapi mana bisa aku berpikir seperti itu. Jika ku jelaskan secara rinci, kurang lebih seperti ini. Jarak antara ruang tempatku tidur dengan mesin cuci hanya sekitar 4-5 meter. Jika pengering itu menyala, maka akan membutuhkan waktu beberapa detik sampai dia benar-benar berhenti. Dan pasti mesin cucinya akan masih bergerak jika aku sampai di sana. Tapi itu tidak bergerak sama sekali. Suaranya terlalu jelas dan keras untuk kuanggap halusinasi. Bahkan ibuku pun mendengarnya. Setelah itu ibuku kembali tidur dan
Karena masih penasaran, aku menunggu di sana, duduk di dekat dapur yang jaraknya tak jauh juga dari mesin cuci itu. Aku memperhatikannya. Siapa tahu akan berbunyi lagi. Ternyata pilihanku salah, sangat salah. Tahu apa yang muncul di sana? Ada dua sosok muncul di dekat sumur yang bersebelahan dengan mesin cuci. Tak cukup satu, tapi dua sekaligus. Sosok ibu dan anak. Anaknya berada tepat di samping mesin cuci itu. Mengerikan pokoknya, sangat mengerikan. Wanita dengan baju putih panjang dan berambut panjang kusut bersama dengan seorang anak laki-laki yang kondisinya menakutkan. Rambutnya yang hanya tersisa setengah dan setengahnya hilang, begitu pula dengan kulit kepalanya. Aku terpaku di sana, bingung dengan 1000 bahasa. Tak bisa berteriak, merasa sangat bodoh berada di sana. Akhirnya, aku memberanikan diri berlari ke arah tempatku tidur dan menutup pintu, melewati mereka berdua. Aku lemas setelah melihatnya. Tak mau lagi bertindak bodoh seperti itu. Akhirnya aku menghibur diri dengan memainkan ponselku. Cukup lama dan aku tak mengingatnya lagi. Waktu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Saat aku sudah cukup tenang, tiba-tiba anjingku menggonggong kegirangan, seperti sedang bermain dengan seseorang. Karena cukup mengganggu, aku mengintipnya dari balik jendela. Walaupun sangat takut, terbayang dengan barusan yang terjadi. Tapi aku lebih takut kalau itu maling atau mungkin ODGJ yang sering lewat di sini. Aku memastikan, dan apa yang kulihat sungguh tidak lebih baik dari yang di dekat mesin cuciku. Anak itu muncul lagi di dekat anjingku. Kali ini dia tak bersama ibunya, tapi bersama sosok kepala tanpa badan yang melayang-layang. Ya, itu mungkin ayahnya. Kuasumsikan begitu saja karena mereka bertiga datang hampir atau bahkan bersamaan. Malam itu, satu keluarga mengunjungi kami, tapi bukan dalam keadaan hidup. Aku tak mengenal siapa mereka dan untuk apa mereka di sini. Mungkin dia ingin menetap di rumah kosong yang berdiri di samping rumahku itu. Rumahku dan rumah itu tak berjarak sedikit pun. Ya, dua rumah ini hanya dipisahkan tembok yang menjadi batas rumahku dan rumah itu. Bahkan antara area sumur rumahku dan rumah itu pun ada akses pintu. Aku berlari dan tidur di samping ibuku. Kali ini aku memaksakan untuk tidur karena sudah sangat menakutkan untuk bangun. Aku tidur dan berharap akan segera melupakan apa yang kulihat malam ini. Oke, jadi kemungkinan besar si keluarga hantu ini pinjem mesin cuci ya. Mungkin bajunya kotor atau gimana gitu. Ya nggak masalah lah. Cuman ya kalau mau pinjem ya mbok, kalau nggak ada orang di rumah gitu. Kalau ada orang kan serem ya. Oke, untuk cerita kedua saya bawakan dari treat horornya, horor psikologis, tentang cermin kamar 202. Mari kita simak. Namaku Aji. Waktu itu aku dan sejumlah pegawai kantorku sedang mengikuti pelatihan di luar kota. Para peserta menginap di sebuah hotel. Satu kamar berisi 2 orang. Aku beruntung berbagi kamar dengan temanku.
Hendra. Dan kami mendapatkan nomor kamar 202. Rencananya, kami akan menginap di hotel ini selama 2 hari. Namun, pada hari kedua pelatihan, Hendra harus izin pulang karena istrinya yang sedang hamil besar sakit. Aku merasa kasihan padanya, tapi tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya aku tinggal sendirian di kamar hotel itu. Malam itu sekitar pukul 10 malam, aku bersiap untuk tidur. Aku menggosok gigi di kamar mandi. Tiba-tiba terdengar suara berisik di sana. Suara itu mirip dengan ketukan-ketukan yang keras tapi tak beraturan. Aku menghentikan sikat gigiku dan mendengarkan dengan seksama. Aku berpikir mungkin ada tamu lain yang bermasalah di kamar sebelah. Jadi aku keluar dari kamar mandi untuk memeriksa. Tapi saat aku mencari, ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku merasa aneh, tapi aku yakin aku sendirian di kamar ini. Aneh sekali. Mungkin hanya khayalan saja, pikirku waktu itu. Suara ketukan-ketukan itu muncul lagi. Kali ini terdengar lebih keras dan jelas. Aku terdorong untuk mencari sumber suara itu. Aku memeriksa wastafel, shower, dan toilet. Tapi semuanya kosong. Aku semakin bingung. Dari mana sumber suara ini? Aku mencoba membuka lemari kamar mandi, tapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya dan tidak ada apa-apa. Saat aku berbalik untuk keluar, suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar seperti bicara dengan suara yang menakutkan, tapi lembut. Aji. Siapa itu? Kataku heran campur takut. Bisikan misterius itu muncul lagi. Aji. Aku di cermin. Aku pun memandang cermin besar di atas wastafel dengan takjub. Cermin itu memantulkan gambaranku yang takut. Tetapi di balik pantulan itu ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Aku merasa kedinginan merayap di punggungku. "Apa yang kamu inginkan?" kataku memberanikan diri. "Tolong aku. Aku terperangkap di dalam cermin ini. Sudah bertahun-tahun aku di sini," kata bisikan itu. "Terperangkap? Siapa kamu?" tanyaku. Dengan suara sedih, dia berkata, "Aku adalah Citra, seorang pelukis. Aku menciptakan lukisan ajaib, jendela menuju dunia lain. Tetapi aku terperangkap di dalam cermin ini saat mencoba melarikan diri." Aku mencoba memahami. "Jadi kamu adalah roh yang terperangkap?" tanyaku. Suara misterius itu tersenyum. "Ya, aku ingin bebas. Aku ingin kamu menggantikan posisiku di sini." Aku merasa tertekan oleh tawaran yang aneh itu. Apa yang harus aku lakukan? Aku pun menanyakan, "Menggantikanmu di dalam cermin? Apa yang kamu tawarkan?" tanyaku. Suara misterius itu menjawab sambil berusaha memikatku. "Kekuatan supranatural, Aji. Aku dapat memberimu kekuatan yang tak terbayangkan. Kamu akan memiliki keabadian dan kekuatan magis dan dunia yang tiada batas. Semua itu bisa menjadi milikmu jika kamu mau menggantikanku." Aku berpikir sejenak. Tawaran itu begitu menggoda, tetapi aku juga merasa takut akan konsekuensinya. Aku takut terperangkap di dalam cermin seperti Citra. Aku berpikir keras, tapi ada harga yang harus dibayar. "Hanya satu, Aji, menggantikan posisiku di dalam cermin ini.
kamu akan bebas di sini dan aku akan bebas di dunia itu," jawabnya. Saat aku terus mempertimbangkan tawaran itu, pintu kamar terbuka dengan keras. Hendra temanku yang tadi malam pulang muncul di ambang pintu. Dengan muka pucat, Hendra berkata, "Haji, aku harus pulang. Istriku tiba-tiba sembuh dan aku harus segera pulang." Aku terkejut. "Hendra, apa yang terjadi?" Hendra menceritakan bagaimana istrinya yang sakit tiba-tiba jauh lebih baik. Dia merasa perlu kembali ke hotel untuk menemuiku. Aku merasa lega, tetapi juga merasa bersalah karena mempertimbangkan tawaran yang misterius tadi. "Hendra, tadi ada sesuatu di dalam kamar mandi. Suara misterius di dalam cermin itu." Hendra tampak pucat dan bingung. Dia memasuki kamar mandi, tapi tidak melihat apa-apa. "Kamu baik-baik aja kan, Aji?" Aku menjelaskan semuanya pada Hendra, termasuk tawaran yang diberikan oleh Citra, roh yang terperangkap dalam cermin itu. Hendra nampak skeptis. Dengan tegas Hendra menjawab, "Aji, aku tidak tahu apa yang terjadi di sini tadi, tapi kita harus tetap bersama. Aku gak akan pernah ninggalin temanku dalam kondisi apapun." Aku merasa lega mendengarnya. Kami berdua bersama-sama berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar mandi itu, dan apa yang mungkin menyebabkan suara misterius dan tawaran yang mengerikan itu. Kami berdua pun menginvestigasi kamar mandi, mencari petunjuk terkait dengan Citra. Saat kami mendekati cermin besar di atas wastafel, aku merasa sesuatu yang aneh. Cermin itu mulai memancarkan cahaya lembut dan misterius. "Lihat cerminnya. Apa yang terjadi?" tanya Hendra dengan raut wajah semakin kagum. Ketika kami mendekati cermin, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah portal misterius terbuka di dalam cermin, mengungkapkan dunia yang berbeda di sisi lain. Kami berdua takjub memandangnya. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika suara Citra terdengar lagi. Kali ini suaranya berbeda. "Terima kasih Hendra dan Aji. Kalian telah membebaskanku." Kami terkejut mendengar kata-kata itu. Dan tiba-tiba kami menyadari bahwa tawaran Citra sebenarnya adalah sebuah ujian. Dia ingin melihat apakah kami akan mengorbankan satu sama lain untuk keuntungan pribadi. Dia ingin melihat kita apakah kita harus mendukung atau egois, kata Hendra. "Hampir saja kita terperangkap dalam kutukan itu," kataku kesal. Kami berdua merasa bersyukur telah memilih untuk tetap bersama dan saling mendukung. Portal di dalam cermin pun perlahan-lahan menutup kembali dan mengirim Citra ke dunianya yang lain. Tamat. Oke, itulah akhir cerita dari treat horornya, horor psikologis dan bahasa arwah ya. Untuk yang horor psikologis bisa dikatakan fiksi ya. Dan juga kalimatnya agak sulit dipahami. Oke, mungkin itu saja dua cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.